pipis, ya umpamanya cawiknya bagaimana, apalagi kalau sudah sepuh-sepuh begini nih, setelah pipis dicawiki ngono ku metu maneh cot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bab sifat salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qumta ila sholati, apabila engkau hendak melaksanakan sholat, fa asbigil wudu'a, hendaklah menyempurnakan wudu. Ini saya potong di sini dulu. Wudu ini adalah salah satu dari syarat sahnya sholat. Kenapa? Karena syarat sahnya sholat itu adalah terbebas dari hadas kecil. Sedangkan wudu itu bisa menghilangkan hadas kecil. Oleh karena itu ngapunten bapak-bapak, ibu-ibu, sholatnya khusyuk, sholatnya baik, baik gerakannya, baik bacaannya. Tapi kalau wudunya tidak sempurna, wudunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Oleh karena itu sebelum sholat kita, toharoh kita harus kita perketat. Pipis, ya umpamanya cawiknya bagaimana, apalagi kalau sudah sepuh-sepuh begini nih, setelah pipis dicawiki ngono ku metu maneh cot. Nggih Ibu nggih. Ya, dulu sudah kita sampaikan kalau pipis itu kaki yang kanan itu ditekuk agak diangkat dikit. Ya. Jadi kaki yang kanannya kita duduk, kaki yang tangan ini, kaki yang kanan itu lututnya itu diangkat dikit. Ya. Nah, setelah pipis itu dehem 3 kali. Setelah dehem ngapunten untuk bapak-bapaknya ini ngapunten Pak Etoha itu diurut 3 kali. Mana yang diurut? Kepalanya. Pakai apa? Pakai jari-jari, yaitu tangan kiri, jari-jari ibu jari sama ini apa itu jempol ini, ibu jari sama kelingking. Ya, tidak boleh ditegem begini Pak. Tegem apalagi diurut sampai ping 100. Dipraktekkan ya. Ya, jadi ini digini. Nah, ini diurut 3 kali. Ya, kepalanya saja, nggak usah ujungnya. Nah, bagaimana ibu-ibu? Ibu-ibu juga begitu. Nah, Pak, ibu-ibu kan nggak ada kepalanya. Oh, nggak kepalanya yang diurut itu. Ya, perut bagian bawah. Jadi ibu-ibu kalau pipis setelah dehem 3 kali, perutnya bagian bawah itu diurut 3 kali. Ya, insya Allah ini untuk menghindari supaya tidak keluar lagi. Kadang-kadang begitu saja itu masih keluar. Ini tohar. Nah, setelah itu sudah bagus wudu kita. Ya, wudu itu boleh sekali-sekali, 2 kali boleh, 3 kali maksudnya membasuhnya sekali tok boleh, 2 kali saja boleh, 3 kali saja boleh. Lebih dari 3 kali itu makruh karena was-was dan itu mubadir. Dulu kalau kita wudhu di desa-desa Pak, itu ada kolamnya, ya, makanya airnya tidak habis-habis. Sekarang ini pakai kran. Nah, ada sebagian ulama yang pakai kran saja itu dikatakan masih mubadir karena membuang air cuma-cuma. Oleh karena itu
sebagian ulama itu biasanya setelah kan itu dibawa ditampung. Ya, kalau kita lihat di ngampel semacam itu, aslinya itu semacam itu, ditampung semacam itu. Nah, kita wah itu nanti jijik, itu nanti apa tidak higienis dan seterusnya. Ya, wallahu alam lah. Ya, seperti kalau kita wudu di masjid jami itu kan pakai kolam besar itu ada sebagian yang nggak mau, Pak, karena ditumpahkan ke situ lagi. Ya, padahal tidak ada apa-apa, tidak masalah. Mana dokono iwak, Pak, iwak mujair. Ya, kita wudu setelah selamatan, setelah makan kita kemu, kita piol gitu, oh iwak mujair seneng gitu. Ya, dulu gitu, Pak, ya. Ya, jadi setelah makan kita berkumul-kumul, kita tumpahkan ke kolam itu ikan mujairnya perayaan itu. Nah, jadi wudunya harus disempurnakan. Ini sikutnya ini tidak kena, tidak sah. Kaki, ya, jadi tungkak, tumit itu diancam oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau nggak kena air wudhu terbakar api neraka. Oleh karena itu alhamdulillah di masjid kita ini di dekat pintu wudhu itu ada kolam, kan gitu, Pak, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak ragu-ragu lagi setelah dari wudhu masuk ke kolam itu kaki kita sudah terkena. Cuma kadang-kadang airnya itu tidak sampai ke mata kaki, harusnya itu sampai menenggelamkan mata kaki. Sehingga kalau kita wudhu di kan, karena posisi kakinya ini rapat, Pak, kadang-kadang jari-jarinya, ya, itu sela-sela jari-jari itu tidak kena, ya, itu disunahkan di sela-sela begini, di sela-sela. Nah, kadang-kadang kita kan enggak, padahal di sini tempat wudhunya sudah dikasih tempat duduk. Memang ada tempat duduknya, ada yang tidak, yang gitu ya. Itu supaya menyela-nyela kakinya ini bagus. Nah, kalau memang nggak sempat itu, kita masuk kolam, insya Allah sudah terjamin. Itu harapannya semacam itu. Dan kolamnya ini diharapkan airnya lebih dari 2 bulah menurut mazhab Syafi'i, atau 216 atau 218 liter lah. Jadi wudhunya harus sempurna dulu sebelum kita melaksanakan sholat. Lanjutan hadis ini, tsummastakbilil qiblata fakabbar. Lalu kita menghadap ke kiblat. Karena sholat tidak menghadap kiblat, ini syarat sahnya sholat juga tidak sah kecuali keadaan darurat, Pak. Ya, itu ada tersendiri. Lalu bertakbir. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Lalu membaca Quran yang paling mudah menurut kita. Ya, tentunya Fatihah. Kalau tidak bisa baca Fatihah, memang ada cara-cara tersendiri. Ya, nanti di belakang ada orang awam sekali, atau orang yang baru masuk Islam mungkin belum pernah belajar terus sholat baca Fatihah itu tidak hafal, maka bisa diganti nanti. Ya, ini yang paling mudah dari Al-Quran itu apa? Ya, termasuk Alhamdulillah, itu Al-Quran, itu mudah, boleh nanti ya di belakang. Tsummarka hatta tatma'inna raqi'an. Kemudian rukuk sampai tenang dalam rukuknya. Maksudnya apa? Tumaknina. Tumaknina itu biqadri qauli subhanallah. Jadi subhanallah. Ya, ini paling tidak semacam itu, ya. Jangan sampai seperti yang kita sampaikan teman-teman kita, saudara kita yang tarawih di kota Blitar. Ini tidak ada tumakninanya. Tsummarka hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian dari rukuk ini itidal, ya, sampai berdiri tegak. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud. Dalam sujud juga ada tumaknina. Tsummarfa hatta tatma'inna jalisan. Setelah sujud duduk. Ini juga ada tumakninanya, duduknya. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, sujud lagi.
tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Ya, jadi kerjakan semacam itu. Tidak kita jelaskan banyak karena sudah biasa kita lakukan. Ya, jadi yang terpenting wudu, Pak. Ya, wudunya harus sempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.